Saya anak ABRI, ya, jadi bapak saya TNI, ya. Ada 7 kriteria yang saya terapkan. Yang pertama, loyalitas dalam bekerja, komitmen dalam memutuskan masalah. Perjalanan hidup Ros Jonsah, Wakil Gubernur Bengkulu, ternyata banyak menyimpan cerita-cerita menarik. Mulai dari didikan orang tua yang keras hingga awal mula terjun ke politik. Kita tentu tahu kebijakan tak biasa saat menjadi bupati 2 periode di Kabupaten Lebong lalu. Ros Jonsah mewajibkan anak buahnya bisa mengaji dan bernyanyi. Mengapa demikian? Inilah wawancara tribunbengkulu.com bersama Wakil Gubernur Bengkulu, Ros Jonsah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya M. Syahbeni, Content Manager tribunbengkulu.com. Nah, pemirsa tribunbengkulu.com, hari ini kita sudah bersama Bapak Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Bapak Haji Ros Jonsah Syahili. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam. Oke, Bapak bisa ceritakan bagaimana perjalanan hidup Bapak dari kecil sampai sekarang menjadi seorang wakil gubernur untuk pemirsa tribunbengkulu.com. Oke, selamat siang pemirsa. Saya Haji Ros Jonsah, Wakil Gubernur Bengkulu, menanyakan perjalanan hidup. Tentu kalau sejarah tidak bisa setengah-setengah. Saya akan uraikan dari awal gitu. Iya, siapa? Ya, saya anak ABRI, ya. Jadi bapak saya TNI, ya. Yang berpangkat prajurit, tentunya dari 6 saudara, saya di nomor 2. Ya, ya, saya anak laki-laki sendirian. Ya, saya dibesarkan di asrama, tapi dari kecil saya akui saya nakal. Ya, biasanya kalau orang anak nakal itu, ya pasti ada kelebihan, ya kan. Makanya kalau punya anak-anak yang nakal harus disupport, banyak dinasihati. Namun demikian juga ya harus didengarkan apa yang dia sampaikan. Tentu dari 10 mungkin ada benarnya. Oleh karena itu saya dari kecil disekolahkan, namun bapak saya itu militer, jadi disiplinnya diterapkan pada saya. Ya, saya sampai saat ini saya tidak berani merokok di depan orang tua saya. Tuh. Bayangkan sudah tua, artinya saya tidak berani, saya segan sekali. Karena memang disiplinnya luar biasa. Orang tua saya, dia perokok, tapi saya tidak boleh merokok. Nah, saya segan. Saya lama di Palembang. Ya. Saya tidak tahu saya orang suku Rejang. Bapak suku Rejang, ibu saya orang Palembang. Ya, kecil-kecil di Palembang, lahir di Palembang, lahir di Kabupaten Lahat. Nah, jadi saya pindah ke orang tua saya pindah tugas dari Batalion 144 ke Kompri Kelobak di Kepahyang tahun 1974. Ya, saya masih SD sekitar kelas 3 SD waktu itu. Nah, kemudian pindah ke Bengkulu itu 1977 di Kepidenang pertama kali. Ya, saya bersekolah SD-nya. Saya SD ini sudah berapa kali pindah ya, Pak. Kelas 1 saya berada di Kabupaten Lahat di Palembang. Kelas 3 saya berada di Kepahyang. Kelas 4 kelas 5 saya di Bengkulu di SD 5 Benang Harapan. Kemudian kelas 5 masuk kelas 6 saya pindah lagi ke Payang, orang tua pindah lagi. Saya berakhir SD saya di Kabupaten Kepayang 1978. Di 9 saya bapak pindah lagi ke Kodim, pindah lagi ke Bengkulu, saya nyamu melanjutkan sekolahnya di SMP 2 Bengkulu Solebar. Kemudian tamat dari itu 1982
Saya tamat dari SMP 2, saya langsung berlanjut ke SGO. Ya, jadi saya SGO itu sekolah guru olahraga ya Pak? ya. Oh ya. Jadi saya ditempa disiplin ya semi militer dengan Pak Nur itu. Jadi sekolah SGO itu udah 60% praktek, jadi teori cuma 40%. Kami ditempah di situ apa namanya, mau masuk sekolah aja, mau masuk kelas 7 kilo harus lari. Wah itu, dan olahraga memang berprestasi. Saya ke tingkat PON, saya dikirim waktu zaman Pak Gubernur Suprapto. Saya atlet. SMP juga sudah atlet, ya pelompat tinggi saya. Lompat tinggi? Ya. Nah, di apa namanya, di PON-nya saya pencak silat. Oh, PON-nya pencak silat, ya. tapi yang itu lompat tinggi ya Pak? Ya. Jadi setelah SGO saya sempat mengajar di Tapananjung, namun mungkin panggilan menjadi guru itu ya tidak terpanggil. Nah, saya langsung keluar. Saya keluar, saya jadi kontraktor. Kontraktor. Di tahun 2000 saya jadi kontraktor. Kemudian 2003 saya diangkat jadi ketua Golkar di Kabupaten Lebong dan pemekaran. Betul, pertama kali pemekaran 2003. Saya jadi ketua Golkar. 2004 saya jadi ketua DPR. Itu terpilih pemenang terbanyak Golkar ketika itu. Nah, 2005 saya calon bupati. Nah, disinilah calon bupati pertama kali cari pengalaman. Ya, memang seorang leadership menjadi bupati itu mesti luar dalam harus terisi. Ya. Nah, pertama seorang pemimpin harus diisi keimanan. Ya, gimana kita mau memimpin sebuah daerah yang kita pimpin adalah para kaum ulama dan kiai, sementara kita sendiri tidak bisa ngaji, tidak bisa, belum sholat. Nah, dari kekalahan itulah saya introspeksi, kenapa bisa saya kalah? Oh, ternyata saya masih banyak kurangnya. Nah, lantas saya belajar mengaji 2005, ya sudah bisa mengaji 13 hari bisa ngaji. Saya tidak putuskan sejak sholat saya ngaji berapa ain dapat itu. Tidak terasa berapa bulan sudah khatam gitu ya. Nah, ketika itu saya DPR sampai 2009. 2009 saya apa namanya 2000 mengakhiri 2009, 2010 saya calon. Itu pertama kali saya mengalahkan incumbent. Itu ada 7 pasangan calon. Ya, saya kalah incumbent 1 putaran. Berpasang sama Panca, adiknya Kurnia Utama. Ya, itu ketua DPR Provinsi Bengkulu. Nah, saya mengalahkan itu pertama kali. Nah, itu jadi berlanjut sampai saat ini. Artinya periode kedua, 2 periode bupati, lanjut Pak Rohudin mengajak saya untuk menjadi wakil, ya kan. Ya, alhamdulillah kepada masyarakat ya pada kami berdua menjadilah sampai saat ini gitu. Nah, jadi memang seorang pemimpin itu tidaklah gampang seperti apa yang orang bicarakan. Tentu ada usaha. Ya, pemimpin itu kan sekarang kan kita dilahirkan oleh masyarakat. Tentu kita banyak ke masyarakat. Nah, itu. Pak, saya tertarik soal mengaji tadi, Pak. Nah, itu awalnya apa sih triggernya, Pak? Ya, jadi begini. Dulu satu DPR 2008 saya pernah nginep, ini mau cerita ya. Iya, Pak. Ya. Jadi nginep di satu hotel, dulu biasanya di hotel mewah saya. Mulai ada sebenarnya terpanggil untuk tobat itu ada. Lantas saya kali itu saya tidur di hotel murah. Ya, saya ajak 3 rekan DPR saya katakan ayo kita ikut saya bayarin ongkos hotelnya. Saya ambil 3 kamar. Ya, 3 kamar itu satu kamar 200.000 di Hotel Cibinong, saya ingat itu. Nah, ketika jam-jam 9 itu ada seorang anak kecil yang hadir nemui saya, membawa tas dasar, namanya Dodi dari Banten. Dia bilang, "Bapak mau urut?" Saya bilang mau. Lantas anggota DPR yang lainnya, "Udah kami dulu lah, nanti Pak Ketua belakangan." Nah, jadi saya belakangan.
dapatlah saya di 1:30 malam. Nah, ketika dia 1:30 malam, dia ketok pintu, saya sudah tidur. Karena sudah janji, Pak, Bapak kan janji mau urut tadi. Ya, silakan masuk. Saya udah ngantuk gitu, ya ngantuk bercampur was-was lah. Was-was, ya. Orang baru, anak kecil masuk, nanti dompet saya diambil gitu. Iya. Tapi dia mau ngantuk. Nah, ketika saya mau diurut, diurut di belakang, nyentrum tangannya. Waktu dia nyentrum, saya bilang, Bapak, kamu pakai apa? Dia lihat tangannya nggak ada apa-apa. Tapi nyentrum, tapi nggak bisa lagi tidur. Lantas saya, udah ini kasih 70.000 duit semasa itu. Saya suruh pulang, dia nggak mau pulang. Dia bilang, Kak, aku tidak bisa pulang karena malam. Saya jauh tempatnya. Ya udah, tidur sebelah karena 2 bed. Saya tidak bisa tidur, saya awasin dia. Nah, kerjaannya jam 2 itu dia langsung ngambil wudhu, langsung dia sholat. Saya perhatiin terus. Nah, ketika dia habis salam, dia buka apa namanya? Dia pakainya udah putih-putih semua, pakai kerudung ala Banten lah. Dia mengucapkan ya assalamualaikum 3 kali, bergetar itu. Lantas saya mau lari. Saya mau lari ini. Saya pikir hantu tuh, ya kan? Nah, itu pertama kali saya belum sholat tuh sama sekali. Ya kan? Lantas saya mau lari tapi dia depan pintu. Ya kan, di depan pintu, saya takut dipegang kaki saya. Saya takut bener waktu itu. Nah, dia bilang, Cung sini, dekat sama kakek sini. Saya lihat berubah muka yang tua. Gue tambah takut. Tapi baunya harum, minyak azan. Ya, kakek lewat sini tadi, karena kakek dengar kamu ngaji. Saya ngaji. Ngaji Yasin. Tapi ada Latinnya gitu. Ya bisa lah kita baca Latin kan. Iya, betul. Saya ini sebenarnya ngaji ini, waktu nunggu orangnya itu sampai jam 1 waktu itu. Jam 1 itu saya mau riak gitu. Mau didengarkan sama anggota DPR. Wah, bos kita bisa ngaji gitu. Ya kan, kenceng tuh sebelah. Nah, waktu itu katanya saya dengar, saya turun. Berarti saya tidak salah turun gitu kan. Ya, walaupun alhamdulillah cucu mau mengaji katanya. Walaupun baca Latin gitu. Dia bilang gitu kan. Saya udah rasa dekat, tadi tidak ada rasa takut lagi. Nah, namanya siapa? Namanya Ros Jonsa. Senang tak nama itu? Senang. Siapa orang tuanya? Ya, saya sebutkan Pak Haji Saili, ya kan? Orang tua masih hidup, alhamdulillah. Nah, sudahkah kau mendoakan orang tua? Saya nunduk. Ini kemana saya mendoakan orang tua, ngaji juga belum, sholat belum. Saya nangis. Nah, itulah keramat orang tua yang mulia itu, ya kan? Kamu akan jadi pemimpin besar di ke depan. Jadilah pemimpin ahli sujud kepada Allah SWT. Itu pesannya. Nah, semenjak itu saya sholat, tapi tidak tahu bacanya. Ini lucu nih, sholat sendiri, entah kiblatnya kemana saya nggak tahu, tidak ada kiblatnya itu. Saya sholat, saya udah baca 2 rakaat, saya nangis, ya kan? Nah, kemudian saya pulang, nah udah berapa banyak guru ngaji saya tolak. Akhirnya ada seorang datang, Pak DPR mau belajar ngaji. Saya bilang, iya. Nah, Bapak siapa namanya? Saya Maulana Yusuf. Ah, inilah kata orang tua. Kata pesan kakek ini namanya. Tadi ya, Pak. Ini kalau Pak DPR tidak bisa ngaji dalam 3 minggu, saya mundur. Saya bilang jangan Pak Guru. Saya 1 tahun saya akan tunggu saya bisa ngaji. Lantas benar apa yang diucapkan itu. 3 hari baca alif bata, ya. Kemudian merangkai 13 hari saya sudah merangkai. Itu mengaji. Sejak saat itulah saya mengaji, ya, sholat, ya. Nah, sampai 2009, ya kan. Jadi seseorang ingin berhasil itu tidak mungkin semata-mata jadi saja. Pasti ada sejarah, pasti ada usaha, pasti banyak ada kendala dan itu. Ini ada ceritanya, ya. Saya ketika calon saya sholat istiqoroh dulu. Ya, pertama saya sholat wudu, ya, sholat hajat, sholat tahajud, ya. Kemudian saya sholat mau tunjuk pada Allah, ya. Saya sholat 3 malam, saya dapat mimpi ketemu si Panca. Jadi Panca ini sebenarnya orang yang saya tidak sukai, karena Kurnia Utama itu dia kakaknya, saya dukung dia jadi ketua Golkar dulu mati-matian.
Setelah dia jadi, saya disingkirkan. Nah, kok saya ketemu adiknya yang tidak saya sukai. Nah, itulah definisinya. Kalau kita tidak suka sama seseorang, belum tentu di hadapan Allah itu begitu, ya kan? Ya ketemu dia, kata orang tuanya, ya itu yang baik. Ya akhirnya saya pasang sama panca. Periode kedua juga saya mimpi juga sama si Wawan. Ada Ira Kapela, orangnya saya suka, ya kan? Tapi kenapa saya harus mimpi dia? Kata orang tua itu yang ini, ya jadi juga akhirnya. Nah, gitu sampai sekarang ini. Jadi artinya apa yang kita suka belum tentu itu yang baik bagi Allah. Nah, yang tidak kita suka belum tentu juga Allah nggak tidak baik. Nah, gitu jabalikannya begitu. Nah, sampai saat ini, ya kan, ya saya nikmati saja. Nikmati saja. 2011 saya tes semua, ya itu saya 7 kriteria tadi. Nah itu, ya kan, harus bisa ngaji, ya kan. Nah, sudah ngaji, tidak bisa ngaji saya. Pada akhirnya terjawab kenapa muncul bisa mengaji itu di kriteria Bapak yang inginkan, karena ada pengalaman-pengalaman yang saya dulu. Ketika saya belum ngaji, saya mau calon belum ngaji, belum bisa sholat, saya mau jalan, saya gagal gitu. Gagal. Nah, ketika saya sudah bisa mengaji, ya kan, udah sholat, saya tidak putus tiap 5 waktu. Nah, kok bisa kalahkan incumbent? Dipermudah ya Pak. Maka itu saya ketika jadi bupati, nah ada 7 kriteria yang saya terapkan. Yang pertama, loyalitas dalam bekerja, komitmen dalam mengutarakan masalah, berintegritas, ada keterbukaan dan kejujuran. Yang keempat, berinovasi. Yang kelima, kompetensi. Yang keenam, bisa bernyanyi. Yang ketujuh, bisa ngaji. Nah, itu jadi alasan kenapa bisa bernyanyi, ya karena saya dipilih masyarakat. Kalau dia bisa bernyanyi, ketika diundang masyarakat, dia pertama kali dipanggil bisa nyanyi, masyarakat senang. Kalau ada yang meninggal dia bisa ngaji, masyarakat senang. Ketika bosnya mau calon, dia pasti banyak masanya. Itu sebenarnya di dalam sistem pemerintahan tidak ada 2 itu. Yang ada 5 ini. Wah, saya nangkapnya bahwa bisa bernyanyi ini mengakomodir kearifan lokal, Pak. Yang mengaji ini mengakomodir religinya, Pak. Ya. Jadi apakah ini memang suatu hal yang terbersit begitu saja atau memang ini sudah dipikirkan matang-matang, Pak? Ya, memang saya pemimpin itu dia kan mengelola keuangan. Nah, mengelola keuangan ini mesti diisi keimanannya. Tentu dia punya rem lah, ya. Ya, punya rem lah kalau sudah bisa mengaji. Tentu sholatnya akan bagus. Iya kan? Nah, makanya saya minta OPD harus bisa ngaji. Karena sudah ngaji dia keyakinan sholatnya akan baik. Kalau sudah baik, berarti dia punya keimanan baik. Ketika bisa memisahkan mana hak yang batil, itu bisa dibedakan gitu. Jadi luar biasa betul Pak Ros Jonsa. Padahal tadi saya di luar tadi berpikir ya, ini pasti guyonannya Pak Ros Jonsa doang ini bisa bernyanyi sama bisa mengaji kan. Nah, ternyata memang ada latar belakangnya kenapa muncul 2 poin itu ya Pak. Iya. Saya pernah kampanye, masyarakat malah tidak mau dengar visi misi. Bapak saya visi misi kami, Pak nyanyi aja. Udah nyanyi, menang 1 putaran udah. Karena masyarakat itu tidak perlu ya, yang banyak visi misi kada jalan, ya dikit tapi berjalan. Ya, jadi memang masyarakat zaman reformasi ini pemimpin harus banyak kerja ya. Ya, jangan banyak bicara, harus menang bekerja. Gitu. Peran anak muda di Provinsi Bengkulu untuk pembangunan provinsi ini, kalau Bapak melihatnya peran mereka ini seperti apa, Pak? Dan apa yang harus mereka lakukan ke depan? Ya, sebenarnya pemuda adalah penyumbang ya, penyumbang untuk membangun daerah itu sangat besar sekali. Ya, jadi ini adalah ketika pemerintah harus dipikirkan untuk pemuda. Ya, apakah dia organisasi KNPI atau organisasi yang lain, Risma dan sebagainya, ya kan, pemuda. Mulai dari dia sekolah ya Pak? Iya, itu ya. Jadi harus dipikirkan bagaimana tentang sekolahnya, ya kan. Nah, sekolahnya, fasilitas sekolahnya harus diperbaiki, ya. Dan juga kualitas guru SDM juga harus ya punya kualitas yang baik gitu ya. Nah, kemudian ketika pemerintah bagaimana dia memberikan sarana dan prasarana yang baik ya untuk menghimpun baik masalah olahraganya, koninya, ya kan harus benar-benar berjalan, ya sesuai pada bidang masing-masing. Ini juga bisa menyumbangsi untuk
kebesaran daerah juga, nama besar daerah. Kalau kita sampai Olimpiade, sampai ke PON dan sebagainya, maka itu perlu sebenarnya ya pemerintah menyupport. Nah, menyupport kalau muda ini atau ya generasi kita yang intelektualnya banyak sekali di Bengkulu. Ya bagaimana bisa menciptakan lapangan kerja? Ya bukan hanya sebatas ngomong, tapi tindak lanjut ya di lapangannya harus juga hadir gitu. Nah, seperti pemerintah harus menciptakan gimana lapangan kerja. Ya ini kita banyak investasi yang ada di sini. Ya kenapa tidak kita harus punya komitmen bersama-sama di pihak ketiga dan ke provinsi yang pertambangan, yang perkebunan, atau mungkin sudah ada kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus. Kita bisa bikin pabrik. Kita punya bahan yang SDA yang banyak di Bengkulu. Contoh CPU kita 1.300.000 ton per tahun. Berarti bahan baku turunan dari CPU ini ada 127 turunan. Bisa menciptakan pabrik margarin, keju, sabun dan sebagainya, ya kan? Minyak dan sebagainya. Itu kan kita punya potensi. Bukan angan-angan, ada. 37 pabrik itu PKX itu luar biasa. Nah, ini kan ada di Pulau Bayi kita. Bikinkan pabrik berapa banyak penyerapan anggaran. Nah, penyerapan tenaga kerja. Nah, itu jadi pemuda mesti dimotivasi, ya kan? Dimotivasi, ya diarahkan yang baik, ya. Kemudian support di Bengkulu ini ya bekerja samalah sama wali kota. Ya, jadi ruang terbuka hijau banyak. Ya kenapa ada YP kita bikin di situ. Ya, nah jika kita ya bikin slogan lah atau di mana ya teknologi itu mempermudah umat untuk ya mengetahui isi dunia, tapi teknologi juga bisa menjerumuskan, hati-hati, ya kan? Nah itu, jadi smart city itu perlu. Makanya di Bengkulu ini harus terbangun sistem yang baik, sistem yang baik, sistem maksudnya ya aplikasi yang betul-betul yang aplikasinya yang membangun ya para pemuda. Ya, jadi ini harus didorong oleh pemerintah. Pemerintah ini bukan Bengkulu saja, pusat, ya, provinsi, kabupaten kota, ya, sampai ke bawah, desa. Sebenarnya permasalahan apa sih paling mendasar yang harus segera dibenahi di Provinsi Bengkulu ini, Pak? Ya, sebetulnya kita dari 525 kilo yang membentang di pesisir pantai ini, kita kaya dengan sumber daya alam, ya, kaya dengan pariwisata. Saya kemarin pergi ke Kaur, saya lihat Kabupaten Kaur itu udah mulai maju, ya. Bahkan ada bumdesnya, desa-desa membuat pariwisata, dana kembar, itu luar biasa. Nah, ada dana di Pengubayan, ada di Laguna, ya kan banyak sekali sipil pantai itu udah kayak tinggal lagi fasilitas. Ada investor yang masuk, udah kayak di Senggigi, kayak di Lombok gitu. Itu luar biasa. Dia punya teluk luar biasa, punya pasir yang bagus. Nah, itu pariwisata yang mesti kita galakkan di Bengkulu ini ya. Pantai Panjang itu benar-benar bagus bikin. Ya, dibikin bagus sehingga bisa bisa mendatangkan PAD ya, kontribusi ya. Saya sebenarnya sependapat kalau Pantai Panjang diserahkan Kota Madia saja daripada provinsi. Ya, karena Kota Madia itu udah perda Kota Madia. Ya kenapa tidak dikelola oleh seorang wali kota gitu? Taman remaja yang ada kenapa dibiarkan, ya kan? Nah, kenapa kita serahkanlah Kota Madia? Tugas gubernur dan wakil gubernur itu adalah hakikatnya adalah perwakilan pemerintah pusat untuk daerah. Apapun yang kita bangun untuk daerah, kota, itu tugas kita. Sudah dibangun hibahkan ke kabupaten kota supaya aset kita tidak rancu, karena opini juga penilaiannya bagi aset gitu. Nah, jadi yang pertama itu sebenarnya kita harus mengambil momen yang baik karena kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu ini kota bersejarah. Orang tidak akan bisa hormat di tiang bendera tanpa Ibu Fatmawati yang menjahit. Ya, sebenarnya sudah harus ada sedikit kompensasi juga di pemerintah pusat sebenarnya, Bung Karno di sini. Nah, ini harus digunakan akses ini, ya kan? Asli ini gimana kita narik uang sebanyak-banyaknya ya di pusat ke sini gitu. Nah, selain itu juga bagaimana dituntut seorang leader ya, seorang kepala daerah
meningkatkan PAD. PAD itu memang tugas. Kalau PAD ya tidak tinggi-tinggi berarti tidak kerja kita. Ya. Dan dengan diikat dengan regulasi yang jelas gitu. Ya kan? PAD itulah yang nanti akan dialokasikan untuk pembangunan yang lain ya Pak. Iya. Nah itu kita punya pelobai. Ya ini harus ada keterlibatan pemerintah. Bagaimana kita bisa menyusun regulasi. Ya contoh ya kita punya SDA yang sangat-sangat menjanjikan di Provinsi Bengkulu. Batu bara kita banyak. Tapi kok produksinya baru 4 juta. Kenapa tidak sampai 10 jutaan? Ya, kayaknya fasilitas Palindo juga masih tidak memadai. Jalannya juga rusak. Ini dibutuhkan intervensi dari pemerintah bekerjasama dengan Palindo. Ya kan, itu adalah sentra ekonomi. Ya kan? Nah, kemudian kenapa orang-orang transaksinya di Singapura? Mengapa transaksinya di luar daerah Provinsi Bengkulu? Kenapa dia bikin regulasi supaya itu transaksinya di Bank Bengkulu? Sehingga sirkulasi keuangan, perputaran keuangan Bengkulu luar biasa. Kalau 4 juta ton itu kalau di transaksi ini, berapa triliun uang yang akan berputar di Bengkulu. Kemudian CPO kita, kenapa 1.300.000 ton itu hanya masuk ke Pelobai 300.000 ton. 1 jutanya kemana? Ke Tulung Bayur, ke Jambi, ke Lampung. 1 jutanya hilang. Berarti 1 juta hilang. Kalau di BH-nya itu masuk ke Minerba, berapa juga kita mendapat di BH-nya. Itu jangan suatu PAD kita. Banyak bocoran kita. Kita punya potensi seperti pisang Enggano. Tapi pernah ada diikonkan? Tidak. Masuk ke Lampung jadi lain lagi ceritanya. Kopi Bengkulu Robusta yang selalu dipromosikan oleh Pak Gubernur. Tetapi masuknya di daerah lain lagi mereknya. Ya. Kemudian kita punya beras Lebong, beras Kedurang, ya, beras Mana, ya, beras Kepayang. Semua daerah kita punya ikon berasnya bagus-bagus sekali. Ya, orang datang sini beli gabah, pulangnya nanti capnya udah lain, ada pecat raja, ada raja, pecat lele, dan macam-macam. Nah saya jadi bupati dulu, saya punya jeruk gerga, saya ikon kan. Jeruk gerga berasal dari Lebong, sudah dapat sertifikatnya. Ketika ada yang mengambil bibit, semua daerah silakan. Tapi jeruk itu tak gerga dari Lebong. Nah begitu. Nah, itu diikonkan. Oke, pemirsa tribunbengkulu.com, sangat luar biasa apa yang bisa kita dapat dari Bapak Wakil Gubernur ini. Jangan lupa kita akan tetap lanjut dengan tokoh-tokoh yang lain, tokoh-tokoh yang inspiratif di Provinsi Bengkulu. Untuk hari ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.